Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmatnya yang kita pakai pada malam hari ini, termasuk nikmat sehat dan nikmat aman pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, kami dari Lembaga Kajian Islam atau LKI bersama Yayasan Al-Ikhlas atau Masjid Tamir Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah mengkontribusikan atau yang memberi sumbangsihnya dalam berjalannya acara kajian tiap Kamis atau hari yang lainnya. Pada malam hari ini kajian adalah kitab-kitab tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan. Kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat maupun kesempatan. Sehingga dengan karunia dan nikmat tersebut di malam hari ini kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk mentaati ataupun menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah salat maghrib yang sudah kita tunaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita persembahkan untuknya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada beliau junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meneladani, dalam memperjuangkan, dan juga di dalam mensiarkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur
kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulnya, maka dengan melalui kajian-kajian semacam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, membimbing kita dan juga menguatkan hati kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal terbaik yang kita kumpulkan, yang kita persiapkan untuk menghadapnya kelak. Oleh karena itu mudah-mudahan juga sebagai bentuk tahadus bin nikmah kita wujudkan, kita tunjukkan nikmat tersebut dengan kita antusias di dalam thalabul ilmi, dengan tujuan, dengan harapan, dengan semakin bertambah ilmu dan pengetahuan kita akan menambah keyakinan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dengan ilmu ini tidak menjadikan kita semakin jauh dari Allah, justru semakin banyak ilmu yang kita miliki maka semakin dekatnya kita kepada Allah, taqarrub kita kepadanya ini harus semakin kita tingkatkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih di dalam bab tentang al-iman. Setelah kita lalui tentang pembahasan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, juga iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, maka sampai pada pembahasan berikutnya adalah al-iman bir rusul, iman kepada para rasul yang telah Allah utus di muka bumi ini. Kita langsung pada pembahasan saja. Yang pertama, sebelum jauh kita membahas tentang Rasul, misi dan tugasnya, dan kenapa ini menjadi salah satu rukun yang harus ada pada diri kita. Dalam keimanan itu tidak akan sempurna ketika kita tidak mengimani dengan risalah ataupun yang membawa risalah ataupun para rasul ini. Yang pertama adalah ta'rifun nabi war rasul, supaya kita bisa membedakan dan jelas apa itu nabi dan rasul, lalu perbedaannya apa antara nabi dengan rasul. Ya meskipun mungkin dulu ketika kita sudah pernah mengkaji ataupun belajar di sekolah masing-masing, tentu sudah pernah disampaikan atau kita sudah pernah mendapatkan maklumat tentang apa bedanya nabi dengan rasul. Maka tidak ada salahnya kalau kita ulas kembali untuk lebih menguatkan hati kita dan supaya betul-betul kita bisa menjadikan qudwah dari perjalanan hidup mereka. An-nabi lughatan, nabi kalau dilihat dari sisi bahasa itu adalah mustaq, merupakan isim yang diambil dari pecahan mustaq. Imma ada kalanya min naba'ah wa anba'ah, jadi bisa diambil dari dua sisi, dari sisi naba'ah wa anba'ah. Jadi bilham sih, jadi dua-duanya menggunakan hamzah naba'ah wa anba'ah, bimakna akhbaro. Baik naba'a maupun anba'a itu memiliki arti, memiliki makna akhbaro, yang menghabarkan, yang memberitakan, yang memberikan informasi. Akhbaro fahuwa, maka
berarti nabi ya, itu adalah mukhbirun, orang yang memberikan informasi, orang yang memberikan kabar, orang yang memberikan berita, mukhbir. Lalu berita, informasi, kabar yang sumbernya dari mana? Mukhbirun anillah ya. Sumber informasi, sumber kabar tadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhbirun min qibalihi, demikian juga ya, nabi ini adalah ya, mendapatkan ataupun berita min qibalihi ya, dari sisinya, sisi Allah Azza wa Jalla. Ini makna nabi dari kalimat naba'a atau anba'a. Au mustaqun min naba bitarkil hamzati, atau bisa jadi, boleh jadi ya, pengambilan istilah an-nabi itu diambil dari kalimat dari kata naba ya, ya, dengan panjang tapi tidak menggunakan hamzah ya. Bitarkil hamzi, bimakna yang berarti ala wartafa'ah, yang artinya adalah di atas ya, wartafa'ah dan naik ya. Fahuwa, maka kalau penggunaan istilah nama nabi mengambil dari kata naba itu adalah asraful khalqi, yaitu manusia yang paling atau makhluk yang paling mulia, asraful khalqi wa a'lahum, dan makhluk yang paling tinggi derajatnya a'lahum manzilatan wa makana, jadi baik dari sisi posisi maupun kedudukan itu tinggi. Itu ketika kalimat nabi diambil dari naba tanpa hamzah ya. Jadi dua-duanya atau ketiga-tiganya ini ya, kalau kita runut ya, kita gabungkan, maka tidak ada yang salah ya. Kalau digabungkan nggak ada yang kalimat yang salah, karena pada hakikatnya seorang nabi itu adalah ya, manusia pilihan ya, makhluk yang mulia, mengambil dari naba ya, derajatnya tinggi. Demikian juga nabi itu adalah ya, mendapatkan wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan informasi, berita ya, ya, kabar ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah ya, secara bahasa seperti itu. Wa fil istilah, nah ini secara istilah ataupun secara syar'i, nabi itu adalah insanun hurun, manusia yang merdeka ya, bukan seorang budak ya. Jadi merdeka, bebas ya, hurun. Zakarun, jadi jenis kelaminnya laki-laki, maka tidak ada satupun nabi perempuan ya. Jadi kalau ada yang mengaku nabi kok kelaminnya perempuan ya, pasti itu secara istilah, secara syar'i ya, jelas apa namanya, kedustaan ataupun kebohongannya ya. Jadi insanun khurrun zakarun naba'allahu ta'ala bisyar'in, yang Allah berikan berita atau wahyukan dengan membawa syariat, tuntunan, aturan-aturan yang menyangkut kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Syariat itu sabikun, yang terdahulu, yu'allimahu, yang mana dengan diberikannya wahyu, diberikannya syariat ini, yu'allimahu man haulahu, yang fungsinya adalah yu'allim, mengajarkan, memberikan
pembelajaran ataupun edukasi kepada man haulahu, orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sekelilingnya. Haulahu itu lingkup yang terkecil, berarti keluarganya, kemudian meningkat ya, masyarakat ya, meningkat ya, lebih luas lagi. Haulahu. Orang-orang yang berada di sekelilingnya min ashabi hadzal syar ya, dari para pendukung, para sahabat-sahabatnya ya, hadzal syar yang mendapatkan ya, terkena syariat ini. Oleh karena itu kalau para nabi rasul sebelumnya adalah ya, sifatnya diutusnya itu untuk kaumnya masing-masing ya, terbatas untuk skala umatnya. Berbeda dengan Rasulullah ya, yang diutus untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas. Ya, itulah ya diantara perbedaan ya, Rasulullah dengan para rasul-rasul sebelumnya ataupun para nabi sebelumnya. Ya. Ya. Itu definisi ataupun istilah nabi ya. Jadi nabi itu adalah manusia laki-laki yang merdeka yang Allah ya, wahyukan berupa syariat untuk diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Ini secara istilah ya. Wa rasulu ini sedangkan rasul lugatan secara bahasa itu adalah al-mutabi'u ya, orang yang mengikuti li ahbari untuk beberapa berita ataupun kabar ya, kalau akhbar di sini ya tentunya maknanya adalah kepada wahyu ya, bukan cerita ya. Man arsalahu, orang yang mengutusnya ya, otomatis akhbar, informasi, berita atau wahyu itu adalah ya dari orang yang mengutusnya. Siapa yang mengutus Rasul? Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diambil dari kalimat min qaulihim, perkataan mereka orang-orang Arab, ja'at al-ibilu, telah datang ya, onta itu rusulan ya, ya, beriringan. Maknanya adalah mutatabi'ah ya. Jadi saling beriringan, susul menyusul begitu ya. Maka itu istilah Rasul secara bahasa itu. Jadi penyambung, mutabi yang mengikuti ya, untuk informasi ataupun wahyu dari ya, yang mengirimnya, yang mengutusnya. Itu secara bahasa diambil dari istilah ya, seperti perkataan mereka ja'atil iblu rusulan ya, unta itu datang dengan ya, beriringan, jadi terus menerus, jadi tidak ada putusnya, jadi berjalan beriringan gitu ya. Itu makna Rasul secara bahasa. War rasulu, sedangkan Rasul bisa dikatakan ismun lirisalah, itu nama untuk sebuah misi, risalah ya, sebuah utusan. Walil mursal, atau boleh juga dikatakan Rasul itu adalah nama untuk yang diutus, al mursal ya. Jadi risalah ini bentuk ya, apa namanya, misinya atau ya, perintah-perintahnya atau wahyu-wahyunya, syariatnya, risalah. Nah, yang membawa namanya mursal ya, atau wal irsal wa atau taujih. Sedangkan irsal, kalau kalimat irsal ini adalah taujih ya, nasihat, arahan begitu. Ini secara bahasa ya. Nah, yang kita kehendaki adalah secara syar'i atau istilah ya. Meskipun secara bahasa itu penting untuk kita menentukan arahnya ya. Wafil istilah, sedangkan menurut istilah Rasul itu adalah insanun khurun
ya, manusia. Jadi Nabi juga manusia, Rasul juga manusia ya, Rasulun. Insanun hurun, manusia yang merdeka ya. Zakarun juga jenis ya, berjenis kelamin laki-laki. Nabba Allahu, yang Allah berikan ya, apa berita ya, informasi, atau lebih pas di sini adalah ya, Allah wahyukan begitu ya. Bisyara'in, dengan syariat-syariat. Wa amarahu bitablighihi, dan Allah memerintahkan untuk menyampaikannya. Jadi risalah syariat tadi tidak hanya untuk ya, pribadi ya, tidak hanya untuk ya, Rasul itu, tetapi Allah perintahkan untuk menyampaikan bitablighihi ilaman, kepada manusia, kepada orang-orang la ya'lamuhu, yang tidak mengetahuinya. Tidak hanya itu, au khalafahu, atau bahkan sekalipun orang-orang yang menyelisihinya, yang menentangnya, mimman ursila ilaihim, dari orang-orang yang diutus kepada mereka. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu adalah ya, seorang laki-laki yang merdeka ya, hurun, merdeka, yang Allah ya, pilih, Allah berikan wahyu untuk disampaikan, tadi berupa syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang untuk disampaikan, bitablighihi, diteruskan kepada orang yang belum mengetahui tentang syariat itu, juga disampaikan kepada orang yang sekalipun menentang, melawan, menyelisihi ketentuan ataupun syariat-syariat tersebut. Itu makna Rasul. Jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui ya, apa makna Nabi dan Rasul. Di sini sedikit yang ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul ya. Jadi kalau manusianya sama ya, jadi ya, sama-sama manusia, karena dipilih dari kalangan manusia ya, sama-sama manusia yang merdeka ya. Yang membedakan adalah untuk Nabi ini melanjutkan ya, risalah ya, menyampaikan ya, risalah ataupun dakwah sebagaimana Nabi sebelumnya. Tidak ada ataupun hal yang baru ya. Tetapi untuk Rasul ini adalah ya, membawa ya, misi ataupun syariat-syariat yang baru yang mungkin sebelumnya belum lengkap ya, pada Rasul sebelumnya, dan dilengkapi, disempurnakan yang baru ya. Itu secara singkatnya seperti itu. Maka ini akan ada penjelasan lebih detailnya, al-farqu bainan nabi wa rasul. Kalau tadi secara umum seperti itu ya. An-nubuwatu, nubuwah ya. Nubuwah itu adalah satu tanda kenabian ya. Jadi ada ciri, ada tanda khusus kenabian. Jadi setiap nabi itu punya ciri, punya tanda khusus. Maka kalau ada seorang yang mengaku nabi ya, apa nubuahnya apa? Dia punya tanda khusus ya. Syartun fir risalati ya, merupakan apa syarat di dalam risalah. Wala yakunu rasulan, maka tidak sah ya, tidak akan menjadi seorang rasul man lam yakun nabiyan ya, orang yang apa namanya bukan seorang nabi. Jadi nubuah ya, ini merupakan syarat di dalam risalah. Maka tidak sah atau tidak akan menjadi seorang rasul kalau dia bukan seorang nabi ya. Artinya maka nanti di sini juga kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, kalau rasul itu pasti nabi,
Tapi kalau nabi belum tentu dia disebut sebagai rasul. Itu bedanya. Fanubuwatu a'am. Nubuah itu sifatnya a'amun, lebih umum. Fakullu rasulin nabiyun, maka setiap rasul itu pasti nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan. Nah, ini bedanya. Dan tidak setiap nabi itu seorang rasul. Ya. Jadi kalau rasul pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu ya seorang rasul. Itu bedanya. Wa aidan, dan juga ya, ini untuk meyakinkan ar-rasul, seorang rasul itu hamala ar-risalah, membawa risalah, ya, membawa syariat, membawa aturan, ya, ataupun risalah, ya, ilaman la ya'lam, kepada orang yang tidak tahu, ya, ya, pada siapa yang belum mengetahui, la ya'lamu dinillahi wa syar'i, yang tidak mengetahui din Allah, agama Allah dan syariatnya. Ya, itu ya. Ya, karena definisi ini berlaku para nabi, para rasul itu kan jumlahnya banyak. Ya. Dan tempatnya berbeda-beda. Ya, sehingga sekali lagi dulu nabi dan rasul itu ya berlaku lingkupnya terbatas di kalangan ya, masing-masing, berbeda dengan Rasulullah, ya. Jadi Rasul itu adalah membawa risalah kepada orang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui ya, dinullah, ya, agama Allah ini dan syariat-syariatnya, ya. Ya. Au ilaman, atau kepada seseorang yang ghayyara, merubah syara'i'a wal adyanah, mengubah ketentuan-ketentuan syariat, aturan-aturan yang pernah Allah sampaikan melalui Rasulnya, lalu dirubah oleh umat, oleh kaum itu. Maka itulah, ya, disitulah ya, kenapa seorang Rasul itu diutus, ya. Jadi di samping membawa risalah ini kepada orang yang betul-betul belum mengetahui tentang ajaran ataupun dinullah, atau ya, ini kepada orang-orang yang telah merubah ketentuan syariat-syariat Allah, ya. Li ta'limihim, ya, supaya mengajarkan kepada mereka, dan juga wa i'adatihim ilaiha, ya, taklim ini kepada yang belum tahu, wa i'adatihim, mengembalikan ya kepada yang mestinya sudah tahu tapi menyimpang tadi, ya, yang berubah. Wa huwa al-hakim fihim, ya, seorang rasul itu adalah al-hakim, yang memberikan keputusan, ya, fihim, di tengah-tengah umat ataupun kaumnya. Maka setiap ada keputusan, setiap ada permasalahan, ya, yang berhak memutuskan, sebagai sumber tempat mengadu, tempat bertanya, tempat mengembalikan permasalahan adalah ya, tadi kepada Rasul yang diutus tadi. Wan nabi, dan sedangkan nabi itu yub'asu bidakwah, ya. Ya, diutus untuk menyeru, ya, mendakwahkan li syara'in min qablihi, terhadap syariat-syariat min qabli, yang sebelumnya. Itu ya bedanya nabi dengan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti seorang nabi, ya, itu. Kemudian poin yang kedua, an-nubuwah, ya, munkhiyatun ilahiyah. Jadi nubuah itu adalah karunia
ilahi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita baca keterangan lebih jauh, ya, karunia dari Allah itu maknanya Allah yang memilih. Jadi kalau Nabi itu tidak bisa kemudian manusia pengenlah anakku tak siapno besok jadi seorang nabi. Berbeda dengan misalkan kalau hari ini mungkin bapak-bapak ada yang punya cita-cita nanti anak saya tahun sekian harus jadi presiden misalkan ya, atau paling tidak ya jadi kepala desa ya, atau jadi camat, jadi bupati, itu bisa disiapkan. Mulai dari nanti sekolahnya ya, terus pembelajarannya disiapkan, diurutkan. Nanti ada aturan-aturan, kemudian ketika dia lolos bisa terpilih menjadi apa yang diinginkan. Berbeda dengan Nabi, nggak bisa ya. Kemudian Nabi ini ya disiapkan, kemudian menginginkan kelak ini akan harus jadi nabi, tidak ya. Tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah memilih ya orang-orang pilihan ini ya, dari silsilah, dari keturunan yang baiknya. An-nubuwatu laisat ghayatun. Jadi nabi itu bukan sesuatu ghayah, satu hasil akhir, tujuan ya. Tu solo ilaiha atorik, yang bisa direalisasikan melalui cara. Fayablughuha al-basar bijuhdihim. Ya, kalau manusia sungguh-sungguh ya jalan yang ditempuh ada, tidak seperti itu Nabi ya. Walarut batun juga bukan merupakan tingkatan tunalu bil kasbi, yang bisa didapatkan melalui usaha ya, sekali lagi berbeda dengan jabatan yang ada selain Nabi. Itu bisa bisa istilahnya disiapkan, mulai di kader nanti kelak akan menjadi ini ya. Innama, hanya saja, hiya manzilatun aliyah, ini merupakan satu manzilah, posisi kedudukan yang tinggi, warutbatun khasah, martabat tingkatan yang khusus, yahtarulah Allah, yang Allah pilih ya. Jadi yang memilih langsung itu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pilihannya manusia, tapi Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Bimahdhi fadlihi mayyasa ya. Tentu ya Allah memilih para nabi, para rasul itu ya dengan keutamaan ya. Siapa yang memiliki keutamaan yang Allah kehendaki min khalqihi, dari makhluknya, fayaiduhum wa yu'ayyi'uhum litahammulaha ya, maka Allah ya menyiapkan dan Allah mempersiapkan mereka ya untuk litahammulaha, siap untuk membawa beban berat ini, menanggung ini. Fayakhfaduhum, maka ya, siapa yang Allah pilih menjadi nabi dan rasul ini Allah berikan penjagaan. Fayakfiduhum min ta'siri sayatin, dari pengaruh-pengaruhnya setan. Jadi ia bebaskan ya, Allah berikan penjagaan dari pengaruh-pengaruh setan. Wa yasunuhum anisyirki, dan juga para nabi, para rasul ini ya manusia-manusia yang Allah berikan jaminan, penjagaan, bentengi ya, sianah itu benteng ya, Allah bentengi mereka dari syirik. Maka tidak ada seorang nabi itu yang berasal dari mantan ya, misalkan mantan preman jadi nabi, enggak ada. Semuanya dari keluarga yang baik, dari kepribadian, memiliki kepribadian yang luhur ya. Ini apa? Fadlan, satu karunia, karena satu karunia minu dari Allah wa rahmatuhu ya. Dan karunia min ghairi juhdin
wa butulihi ya. Istahaku mereka berhak ya, mendapatkan anubuwata wa nalu syarafah dan mendapatkan kemuliaannya. Bahkan ini semua adalah ya manhatun ilahiyatun wa ni'matun rabbaniyatun, ini adalah karunia pemberian dari ya, ilahi dan nikmat ya, rabbaniyah ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Maryam ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika, mereka itu alladzina adalah orang-orang yang an'amallah, yang Allah berikan nikmat kepada mereka, alaihim, kepada mereka. Jadi para nabi, para rasul itu adalah ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam ya, mereka itu semua adalah dari dzurriyyati Adam, keturunan Adam alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'nuhin, dan dari sebagian ya, mimman hamalna, yang kami bawa ya, ma'nuhin min dzurriyyati Ibrahim, dari dzurriyyahnya Ibrahim. Jadi nanti ada ya, para rasul ini ya, itu karena setelah ya, era Nabi Nuh ya, jadi di masanya Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar itu sudah tidak ada kehidupan manusia. Jadi nggak ada satupun manusia ya, yang selamat di muka bumi kecuali yang berada di atas bahtera Nuh ini. Sebagaimana doa yang ya, sangat ekstrim yang Nabi Nuh panjatkan ya. La tadar minal kafirina diyaro, jangan engkau sisakan satu pun di muka bumi ini dari orang-orang yang kafir. Enggak hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang bersama Nabi Nuh di kapalnya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dari dzurriyyah ya, dzurriyyahnya Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim ya. Wa Israila, dan Israil ya. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih. Jadi Israil itu ya, ataupun Bani Israil itu satu apa namanya manusia bani ya, yang memang Allah berikan keistimewaan, Allah karuniakan hal-hal berbeda dengan yang lain ya. Tetapi ya, jadi yang berbeda hari ini ya, Israel hari ini adalah ya, Zionis ya. Ya, Zionis ya, berbeda ya. Jadi oleh karena itu ya apa namanya, kita harus bisa membedakan ya, Israel yang mana, apakah semua Israel itu ya, karena Bani Israel itu kan dulunya ya, ini juga mereka para nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel begitu ya. Karena termasuk yang telah Allah pilih dan Allah berikan apa namanya keistimewaan di muka bumi ini, baik berupa kecerdasan dan termasuk anugerah-anugerah yang lain ya, yang Allah berikan kepada mereka ya. Nanti bisa dikaji lagi nanti ketika kita membahas pada para anbiya ya. Ya, satu lagi ya sebagai penutup nanti dalam kesempatan ini. Jadi para nabi, para rasul itu adalah ya, mereka orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ya. Jadi yang Allah telah pilih ya, mereka ya. Wa qala, dan Allah berfirman ini kepada Nabi Musa. Wa qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, dalam surat Al-A'raf ayat 144. Allah berfirman, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu ya, jadi langsung Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Inni istafaituka, aku memilihmu 'alan nas, atas manusia ya.
Jadi dari sekian banyak manusia ini aku memilihmu. Ya. Birisalati untuk membawa risalahku. Ya. Wabikalami dan aku memilihmu untuk ya. Jadi satu-satunya manusia yang berbicara langsung dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini maf'ul mutlaq ya. Dan sungguh ya, kallamallah, Allah berbicara langsung ya, kallamallah Musa kepada Musa takliman, benar-benar bicara. Maka di sini dikuatkan di dalam ayat ini wa bikalami ini. Ya, kalau ya para rasul yang lain mungkin melalui isyarat-isyarat ataupun ya ini Nabi Musa ini langsung. Nah, itu demikian. Mungkin cukup sekian dulu. Ini baru mukadimah ya, pembukaan tentang apa itu nabi, apa itu rasul ya, dan perbedaan di antara nabi dan rasul, dan juga dalil-dalil yang memberikan penjelasan argumen tentang nabi dan rasul. Selebihnya tentang ya, bagaimana sifat-sifat dan karakter para nabi ya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai panutan dan teladan bagi umatnya. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan ataupun waktu yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun khilafan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tauhid pada malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, kami minta ajukan. Monggo Bapak-bapak, kalau nanti ada ditanyakan kita break dulu untuk Anda. Kalau tidak ada kita tutup kajian pada malam hari ini. Ya, demikianlah materi tauhid dengan bab iman kepada Rasul. Dan kami selaku pembawa acara barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.